Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang pre-processing, dan kali ini pada video ini saya akan membahas tentang klasifikasi. Jadi ini adalah gambaran dari klasifikasi. Sebelumnya juga sudah saya kasih gambaran tentang klasifikasi, yaitu klasifikasi termasuk dalam supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Artinya datanya nanti dia ada targetnya atau ada labelnya. Kemudian gambaran secara umumnya ini dari kumpulan data, kemudian dimasukkan sistem, maka dia akan mengelompok berdasarkan kelasnya masing-masing sesuai kelas yang ada di targetnya tadi. Jadi misalkan segitiga masuk ke kelompoknya kelas 1, kemudian lingkaran masuk ke kelas 2, kemudian ini bangun berwarna ungu masuk ke kelas 3 dan seterusnya. Ini adalah klasifikasi, jadi dia akan mengelompok sesuai target atau labelnya. Jadi sebelum kita melakukan proses klasifikasi, jadi dalam pembuatan sistem kita harus mengetahui seberapa bagus performa dari sistem kita. Artinya kita harus nanti harus membagi data ini menjadi dua macam, yaitu data untuk training, artinya data untuk membangun model sistemnya, kemudian yang selanjutnya adalah data testing. Nah, jadi gambaran umum untuk klasifikasi ini konsepnya seperti ini. Jadi klasifikasi, gambaran lebih detailnya ya. Jadi klasifikasi, jadi ini ada dua proses sebenarnya. Ada proses pembuatan model, artinya pengambilan pola dari data ini. Jadi data, kumpulan data ini yang sudah ada data, ada beberapa atributnya dan juga labelnya, artinya ada kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, ada kelasnya. Nah, ini dimasukkan ke dalam sistem. Di sistem ini selanjutnya data itu diolah, kemudian diolah sedemikian rupa dengan beberapa algoritma sehingga dapat ditemukan pola. Nah, pola dari data ini itu dinamakan dengan model. Jadi polanya itu dapat berupa, nanti bisa berupa fungsi, bisa berupa pohon dan sebagainya. Itu menjadi model datanya, pola atau patternnya. Jadi pola atau patternnya disebut dengan model. Sehingga nanti ketika kita memasukkan data tanpa label, artinya data yang serupa tapi belum ada labelnya, dia dimasukkan, nanti dia akan terklasifikasi kemana ya? Nanti dari data tanpa label ini, dimasukkan ke dalam sistem atau modelnya yang sudah terbuat tadi di awal ini tadi, sehingga dia dapat mengelompok berdasarkan model ini tadi. Model ini tadi kan ada polanya. Jadi kalau misalkan datanya nanti tanpa label ini polanya sekian, berarti dia akan masuk ke kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Paham ya? Sehingga yang perlu kita ingat, ya, yang namanya membuat sistem, terutama sistem klasifikasi, kita harus tahu seberapa bagus performa sistem kita. Sehingga untuk proses klasifikasi kita harus membagi data menjadi dua macam. Jadi data training sama data testing. Jadi data training, ini nanti kita membagi data ini menjadi dua, data training namanya, data training sama data testing. Nah, data training ini fungsinya adalah untuk membangun model ini. Jadi data kita masukkan ke sistem sehingga mendapatkan model yang diinginkan. Artinya model dari data ini, atau pattern dari data ini, atau pola dari data ini. Selanjutnya setelah ketemu model, kita masukkan data testing. Artinya data testing ini data yang sudah ada labelnya juga, ya kan? Data testing ini kita masukkan ke model yang telah dibuat tadi, sehingga menghasilkan kelas juga. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah. Ini dari data ini kita cek dia berapa bagus mengklasifikasikan kelasnya dengan benar. Artinya di data testing ini kan sudah ada labelnya kelas 1, tapi ketika masukkan ke dalam model, targetnya jangan dimasukkan atau labelnya jangan dimasukkan.
Label di data testing ini fungsinya adalah untuk membandingkan hasil dari kinerja model ini, dari model yang dibentuk atau kinerja sistem kita dengan hasil yang real sebenarnya, yang label awal tadi. Saya kita bandingkan, kalau misalnya data pertama masuk di kelas 1, sebenarnya data pertama itu di kenyataannya masuk kelas 1 atau tidak. Nah, itu kita uji itu fungsinya adalah untuk menghitung performa atau menguji performa dari sistem kita, sehingga dari situ kita juga dapat menentukan seberapa akurat model atau sistem kita yang kita buat. Jadi tingkat akurasinya kita lihat dari proses testing tadi. Paham ya? Jadi ini ilustrasinya. Jadi misalkan ada iris data. Jadi data semua ada, kalau tidak salah 150 data. Dari 150 data ini harus dibagi menjadi data training sama data testing. Nah, data training, data testing, untuk membaginya gimana, Bu? Apakah ada aturannya atau enggak? Ada banyak sekali cara untuk membagi data training dan juga data testing. Yang paling sering digunakan orang-orang itu adalah yang namanya cross validation. Nah, cross validation ini caranya gimana? Ya, kalian cari dulu bagaimana cara cross validation. Jadi dari cross validation ini kita nanti bisa membagi data menjadi data training atau data testing. Misalkan mau manual juga boleh. Nah, ini masalahnya kalau misalkan kita manual untuk pembagian data training sama data testing itu biasanya kurang optimal. Kalau model cross validation itu misalkan kita pakai 5 cross validation misalkan ya. Misalkan ilustrasi saja. Misalkan kita pakai key vote 5 vote cross validation misalkan. Artinya nanti data ini dibagi menjadi 5 bagian. 1 2 3 5 bagian. Nah, 5 bagian yang pertama, ini nanti akan menjadi data testing misalkan. 4 bagian ini menjadi data training. Kemudian ketika bagian kedua ini menjadi data testing, berarti bagian yang pertama, ketiga, keempat, kelima ini menjadi data training. Artinya data training itu lebih banyak daripada data testing. Untuk perbandingannya terserah kalian. Untuk pembagiannya bagaimana juga terserah kalian. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan kalian melakukan eksperimen. Kalau misalkan saya membaginya dengan manual dan juga membaginya dengan menggunakan key vote cross validation, kira-kira ada bedanya atau tidak? Nah, saya yakin pasti ada bedanya. Kalian coba ya. Karena untuk pembuatan model ini tadi, untuk pembuatan model ini kita butuh data yang benar-benar tepat. Artinya kalau misalkan kita menggunakan key vote cross validation, berarti kita melakukan 5 kali pengujian, 5 kali pembelajaran juga. Ini tidak harus selalu 5 ya, bisa jadi 10 cross validation dan seterusnya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi data training, data testing. Ya, paham ya? Jadi tadi yang saya bilang, jadi data training sama data testing itu semuanya tetap ada targetnya, tapi untuk data training ini semua data ini masuk ke proses training sehingga dapat modelnya. Modelnya kelas 1 itu bagaimana ya, kelas 2 itu bagaimana ya, kelas 3 bagaimana polanya. Itu masuk ke model. Kemudian ketika proses testing, datanya ini yang kita masukkan hanya atributnya saja. Jadi kalau misalkan kalau misalkan atribut yang pertama nilainya sekian, atribut kedua nilainya sekian, ketiga sekian, keempat sekian, kelima sekian, kira-kira dia nanti masuk kemana ya? Jadi yang dimasukkan hanya data ini saja. Data ini saja yang dimasukkan ke proses testing. Nanti setelah itu hasilnya, kan nanti pasti ketemu dia masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Hasilnya dibandingkan dengan target yang sebenarnya atau label yang sebenarnya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, pengertian dari klasifikasi itu apa ya? Jadi klasifikasi terdiri dari pengujian terhadap karakteristik yang dimiliki oleh objek baru dan menentukan di kelas mana objek baru tersebut berada. Pada klasifikasi, kelas-kelas yang digunakan sudah ditentukan sebelumnya. Jadi tugas klasifikasi itu ditandai dengan pendefinisian yang baik dari kelas-kelasnya. Jadi tadi modelnya tadi, dan satu set pelatihan terdiri dari contoh-contoh yang belum diklasifikasikan.
Selanjutnya, tujuan dari klasifikasi adalah untuk membangun suatu model yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data-data yang belum terklasifikasi atau belum terkenali. Ya, sama tadi, jadi kita harus membangun model data tertentu. Jadi model ini adalah polanya, patternnya. Nah, kemudian jadi klasifikasi itu bagaimana? Jadi klasifikasi itu adalah memprediksi kelas suatu item. Ya kan tadi proses klasifikasi itu kan pada ini tadi kan, pada akhirnya ini tadi kan. Jadi data dimasukkan ke model, diklasifikasikan. Nah, itu artinya memprediksi kelas suatu item. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat model berdasarkan data pelatihan yang digunakan untuk mengklasifikasikan data. Nah, kemudian, loh kok memprediksi, Bu? Bedanya memprediksi sama klasifikasi itu apa ya? Jadi klasifikasi itu berawal dari, prediksi itu berawal dari klasifikasi sebenarnya. Kembali ya. Jadi klasifikasi itu berawal dari prediksi. Jadi memprediksi kelas. Bedakan dengan peramalan. Memprediksi sama peramalan beda. Oke, paham ya? Kalau peramalan itu berdasarkan data-data sebelumnya meramal ke depannya. Bagaimana? Kalau untuk prediksi itu sudah ada polanya. Jadi dengan pola tersebut kita dapat memprediksi sesuatu. Contoh aplikasi dari klasifikasi. Yang pertama yaitu persetujuan kredit. Jadi kredit atau tidak. Kemudian diagnosa penyakit atau SPK yang lain. Jadi sistem pengambilan keputusan yang lain. Jadi misalkan penentuan kelulusan, penentuan jurusan dan sebagainya, itu juga bagian dari aplikasi dari klasifikasi. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penelitian tentang klasifikasi. Jadi misalkan sistem rekomendasi kelayakan pemberian kredit kendaraan menggunakan Naive Bayes. Kemudian integrasi seleksi data dan ekstremery untuk prediksi binding set protein legal. Ini penelitian saya. Nah, ini prediksi ini, tapi saya menggunakan metode atau dengan cara mengklasifikasikan sehingga dapat memprediksi suatu binding set. Kemudian klasifikasi DNA menggunakan fitur ekstraksi fitur NMARS dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh penelitian tentang klasifikasi. Nah, sekarang supaya lebih mudah lagi memahaminya, saya berikan contoh atas tadi kasusnya. Jadi misalkan saya punya data mahasiswa, datanya tentang apa ya? Datanya ya macam-macam. Bisa data IPK, data nilai, dan sebagainya. Tapi dari data tersebut tadi, kita pengennya menentukan tingkat ketepatan lulus dan tidak. Artinya lulus tepat waktu atau lulus terlambat. Jadi ada dua kelas. Lulus tepat waktu dan lulus terlambat. Jadi misalkan lulus tepat waktu itu kelas 1, lulus terlambat itu kelas 2. Pengennya nanti kayak gini. Berarti kita menggunakan atribut yang dibutuhkan. Kira-kira apa atribut yang dibutuhkan? Misalkan ada datanya, banyak sekali atributnya. Tetapi untuk menentukan dia lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu itu kan ada atribut yang sangat mendukung. Jadi kita pilih sesuai kebutuhan kita. Kemudian dari data ini kita lakukan proses training sama testing. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau diberikan data input mahasiswa, sistem secara otomatis menentukan mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu atau terlambat. Artinya sistem ini yang kita buat itu bisa memprediksi mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau terlambat berdasarkan pola data yang sudah kita miliki sebelumnya. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi yang pertama, kita harus membagi data menjadi dua. Data training sama data testing. Seperti yang saya bilang. Nah, data training itu, ini misalkan ya, ini atributnya
ada ini 3, berarti ini nama, kemudian IPK semester 1, kemudian matematika dasarnya. Terus ini adalah labelnya, label atau targetnya. Nah, kemudian dari sini kita masukkan ke algoritma klasifikasi data training ini. Kita masukkan ke algoritma klasifikasi. Selanjutnya kita mendapatkan suatu model atau pola dari data yang kita masukkan tadi. Jadi misalkan polanya if IPK lebih dari 3 or madasnya sama dengan A, then tepat waktu. Yes, berarti kalau misalkan IPK-nya lebih dari 3 atau matematika dasarnya ini A, maka dia akan lulus tepat waktu. Tapi kalau tidak, if else, berarti dia tidak tepat waktu. Ini contoh modelnya saja, contohnya saja ya. Nah, selanjutnya kita sudah ketemu modelnya. Kemudian kita masukkan data testingnya, proses testing modelnya. Di testingnya ini juga ada ini, juga ada targetnya. Terus kita masukkan nama, IPK, sama madas. Ini 3 atribut ini kita masukkan ke testing. Artinya testing data kita masukkan ke model yang telah kita temukan tadi. Nah, ternyata di model tadi misalkan si Ahmad itu misalkan tidak tepat waktu ketika kita masukkan model ya. Kemudian si Intan tidak tepat waktu juga. Kemudian si Indah yes, tepat waktu. Kemudian si Ujang no, tidak tepat waktu. Nah, selanjutnya, tadi kan kita punya label data yang sebenarnya kan. Ini adalah hasil pengklasifikasian. Artinya si Ahmad diklasifikasikan ke no atau kelas 2. Si Intan dimasukkan ke kelas 2 oleh sistem ya. Kemudian si Indah dimasukkan ke kelas 1 oleh sistem. Kemudian si Ujang dia dimasukkan ke kelas 2. Artinya yang lulus hanya Indah. Nah, sekarang untuk menguji seberapa bagus performa kita cek ini hasil klasifikasi ini dengan label atau target yang sebenarnya. Nah, Ahmad di sini di targetnya sebenarnya yes, tapi di sini no. Berarti ini tidak tepat. Berarti kalau misalkan kita nilai 0, tidak tepat. Kemudian si Intan di sini no, di sini no. Iya, betul berarti. Kemudian si Indah yes, di sini yes, betul. Kemudian Ujang no, betul. Ya kan? Artinya performa atau akurasi sistem kita itu seberapa besar. Nanti ini hanya contoh saja ya. Berarti ini yang betul diklasifikasi itu sebanyak 3 dari data sebanyak 4, berarti hasilnya 3/4% atau 75% akurasi dari sistem yang telah kita buat. Oke, paham ya? Nah, untuk evaluasi klasifikasi nanti ada banyak saya bahas nanti di akhir, tidak hanya akurasi saja. Nah, selanjutnya yang proses klasifikasi. Nah, yang tadi kan sudah kita cek, kita lakukan proses training, kita sudah lakukan proses testing, ternyata performa sistem kita itu sebesar 75% tingkat bagusnya ya. Nah, sehingga proses klasifikasinya ini kita punya data baru, si Tatang ini nilai IPK-nya 3, kemudian madasnya A. Kita masukkan ke dalam model tadi. Jadi dimasukkan ke dalam model, ternyata hasilnya adalah yes. Ini hasilnya adalah yes sesuai sistem kita yang akurasinya tadi 75%. Kita bisa menentukan iya atau tidak. Ini benar atau tidak. Benar atau tidak. Kita tidak bisa. Atau mungkin kita bisa ngecek secara manual. Jadi ini adalah benar sesuai sistem, bukan benar yang sebenarnya. Paham ya? Artinya ini terklasifikasikan oleh sistem dengan akurasi ini tadi 75%. Makanya kenapa kalau misalkan kita membuat sistem itu harus selalu menguji seberapa bagus performa sistem kita. Kalau misalkan kalian
idealis, misalkan aku nggak mau kalau misalkan sistemku itu performanya di bawah 99%, harus minimal 99%. Nah, makanya kalian harus buat bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan performa 99% untuk sistemmu. Bagaimana caranya? Entah nanti di prosesnya atau di di sistem klasifikasinya kalian modifikasi sehingga mendapatkan yang seperti tadi, yang seperti diinginkan. Oke ya. Jadi prosesnya ini, jadi yang pertama itu pembuatan model dengan data latih, kemudian melakukan proses testing model ini untuk menguji performa. Jadi performa itu nggak harus selalu dilihat dari akurasi saja, ada banyak macamnya. Kemudian baru proses klasifikasinya. Ya. Jadi teknik-teknik klasifikasi itu di data mining ada banyak sekali. Jadi yang pertama adalah klasifikasi berbasis decision tree. Jadi nanti bentuk akhirnya itu berupa pohon. Itu ada algoritma ID3, ada algoritma C4.5 dan seterusnya. Kemudian klasifikasi berbasis artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Itu ada banyak juga. Perceptron, backpropagation, coherent sum, LVQ dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi dengan support vector mesin. Ada yang keempat, berbasis nearest neighbor. Jadi tetangga terdekat. Itu ada KNN atau K-nearest neighbor. Kemudian ada juga support vector K-nearest neighbor dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian cari artikel-artikel terbaru, itu tidak murni semuanya pakai ini asli. Kalau yang terbaru kan ini algoritma lama kan ya. Kalau artikel-artikel yang terbaru itu biasanya banyak memodifikasi dari model-model klasifikasi ini. Entah itu ditambahkan apa itu sehingga menambah atau meningkatkan performa dari algoritma ini ya sebenarnya. Nah, yang saya bahas pertama yaitu algoritma ID3. Jadi nanti hasilnya adalah berupa pohon. Jadi algoritma ini dimulai dari node akar. Kita menentukan node akarnya dulu. Kemudian menghitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai atribut pada data survei. Kemudian dihitung entropi dengan rumus seperti ini. Dengan P omega I hingga S itu merupakan proporsi kelas ke sekian di S. Kemudian hitung nilai information gain-nya atau IG, bisa disebut seperti itu dengan menggunakan nilai entropi yang telah dihitung tadi. Kemudian mengambil IG-nya, IG terbesar dan dijadikan sebagai simpul akar. Ini algoritmanya. Kemudian menghilangkan atribut yang dipilih sebelumnya dan ulangi perhitungan nilai entropi dan IG dengan memilih IG terbesar dan dijadikan simpul internal pohon. Kemudian ulangi perhitungan tersebut hingga semua atribut pohon memiliki kelas. Selanjutnya, jika semua pohon sudah memiliki kelas, maka tampilkan pohon keputusan dan generate aturan keputusannya. Jadi, setelah muncul pohon keputusannya, kemudian kalian generate model keputusannya bagaimana. Nah, ini adalah ilustrasi dari decision tree. Ini adalah root node. Kemudian di sini nanti ada internal root, bentuknya tidak selalu begini ya. Jadi misalkan ini nanti ada lagi internal root, kemudian leaf lagi, ada leaf, down. Oke, paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita bahas di praktikum nanti bagaimana proses ID3. Nanti kita untuk praktikumnya kita pakai Excel dulu, baru nanti saya sampaikan ke implementasinya di Python, karena saya tetap pengennya kalian tahu manualnya, proses manualnya, sehingga nanti ketika selain pengujian sistemnya, kalian juga selain pengujian sistem dengan tadi proses training testing, kalian juga bisa menguji sistem dengan membandingkan dengan perhitungan manualnya. Nah, itu biasanya lebih akurat. Jadi kita tahu benar atau salah sistem kita. Jadi yang namanya membuat sistem itu tidak selalu harus langsung ketemu hasil sudah selesai, tidak.
Jadi banyak prosesnya, sehingga kita memastikan sistem yang kita buat itu benar-benar bisa dipakai dan akurat. Oke ya, paham ya? Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami semua dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, jangan lupa, selalu saya ingatkan, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi dan juga subscribe, sehingga nanti kalau misalkan kalian bunyikan lonceng notifikasi, bisa selalu update video dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.